Cara mengombinasikan rumus VLOOKUP, HLOOKUP dengan rumus SLEF, MID, REG, dan yang lainnya di aplikasi Microsoft Excel. Oke guys, kali ini kita akan coba mengisi kolom-kolom kosong yang ada di tabel ini dengan tabel referensi yang udah kita siapkan, dan kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, LEF, MID, REG, dan yang lainnya. Di sini juga ada beberapa keterangan untuk membantu kita dalam mengisi tabel yang kosong ini. Untuk kalian yang sebelumnya belum pernah mengenal apa itu VLOOKUP, kemudian apa itu HLOOKUP, kalian bisa belajar terlebih dahulu ya, videonya udah pernah saya buat. Begitu juga dengan LEF, MID, sama REG-nya, karena ini lanjutan dari pembahasan rumus-rumus tersebut guys, jadi harus paham dasarnya terlebih dahulu. Oke, singkatnya, LEF, MID, REG ini berfungsi untuk mengambil teks ataupun mengekstrak data ya dari sel tertentu, agar kita dapat mengambil salah satu karakternya aja ataupun beberapa karakter. Kemudian kalau VLOOKUP sama HLOOKUP digunakan untuk mengambil data dari tabel-tabel referensi. Nah, gitu aja lah singkatnya. Langsung aja, yang pertama di sini ada kolom rasa yang akan kita isi ya guys. Ini kan masih kosong, dan coba kita lihat di keterangan, rasa sama dengan 3 huruf pertama dari kode pesanan. Nah, berarti ini kan kode pesanannya udah ada, ini akan kita jadikan sebagai sel kunci. Dan 3 angka pertama ataupun 3 huruf pertama ini merupakan kode dari rasanya ya guys. Di bawah sini juga ada tabel rasa, ini kode MNS berarti artinya manis, PDS pedas, ASN berarti asin. Nah, di sini ada ASN itu asin, PDS itu pedas, MNS itu manis. Nah, untuk memecahkan ataupun untuk mengisi sel ini, kita itu menggunakan rumus yang namanya HLOOKUP sama rumus SLEF. Kombinasi kedua rumus tersebut. Kenapa? Yang pertama, alasan kenapa kok kita menggunakan rumus HLOOKUP, karena tabel referensinya bentuknya horizontal, atau kepala headernya berada di sebelah kiri. Makanya kita menggunakan HLOOKUP. Kenapa kok kita menggunakan LEF? Karena di sini kode rasanya di dalam kode pesanan itu ada di sebelah kiri guys, 3 huruf pertama. Nah, alasannya itu, maka dari itu kita menggunakan rumus LEF. Lebih jelasnya langsung kita praktekkan sama dengan kemudian rumusnya HLOOKUP. Lalu tinggal kita buka kurung, lookup value ataupun sel kuncinya. Nah, untuk menentukan lookup value ataupun sel kunci kita menggunakan rumus LEF. Kenapa? Karena kita tidak akan menggunakan semuanya. Bukan semua teks ini ya di dalam kode pesanan, hanya mengambil di depannya aja. Maka kita menggunakan rumus yang namanya LEF. Buka kurung, kemudian teks ataupun klik sel referensinya mana yang ingin kita ambil. Tambahkan koma ataupun titik koma, ini menyesuaikan settingan yang ada di Excel kita. Kemudian kita tentukan nih number chart ataupun berapa banyak karakter yang ingin kita ambil. Tadi kan kode pesanannya, kode rasanya ada 3 ya, berarti kita masukkan angka 3. Kemudian tutup kurung. Nah, jadi di dalam lookup value, kita menggunakan rumus LEF untuk mengambil 3 karakter pertama dari kode pesanan. Gitu ya, mudahnya. Tambahkan koma ataupun titik koma, selanjutnya tabel arrow. Tabel arrow ini adalah tabel referensi. Nah, dalam hal ini tabel rasa, kalian tinggal blok aja semuanya. Jangan lupa tekan F4 untuk mengunci, agar nanti ketika rumusnya di copy ke bawah, tabel referensinya juga nggak ikut turun ke bawah guys. Tambahkan koma ataupun titik koma kembali, selanjutnya adalah row index number. Nah, kita kan sedang mencari rasa nih. Rasa itu ada di row keberapa ataupun baris keberapa di bagian tabel referensi. Tabel referensi ada kode, ada rasa, berarti di baris ke 1, 2. Masukkan angka 2. Setelah itu, koma ataupun titik koma kembali, terakhir kita masukkan angka 0 agar hasil yang dimunculkan itu 100% sama. Tutup kurung dan tekan enter, maka muncul manis di sini guys. Kodenya apa? MNS ya, benar di depan, di sini manis. Kemudian kalian klik 2 kali aja. Otomatis untuk yang di bawahnya akan mengisi. Tuh, ini manis, 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 karena ini MNS, MNS. Yang pedas hanya 1, yang asin itu ada 2 guys. Oke, jadi gitu ya, dalam menentukan lookup value, fungsinya rumus LEF disebabkan karena kodenya kita hanya mengambil 3 huruf pertama, bukan semuanya. Itu fungsi dari rumus LEF. Lanjut, kita akan menentukan ukuran. Di dalam keterangan udah ada ukuran 1 huruf terakhir dari kode pesanan.
Nah, satu huruf berakhir berarti yang di belakang sini nih. Ini kan ada B, K, B, S. Nah, itu adalah ukuran dari pesanan yang kita miliki. Nah, ini saya hid ya guys, agar mempermudah jarak antara tabel dengan tabel ukuran. Nah, untuk rumus yang akan kita gunakan, kita itu menggunakan rumus VLOOKUP sama rumus RIG. Alasannya kenapa? VLOOKUP disebabkan tabel referensinya bentuknya vertikal atau kepala headernya berada di atas. Kenapa kau menggunakan RIG? Karena kita akan mengambil data dari sebelah kanan di bagian kode pesanan. Oke, ini sebagai lookup value ya, ataupun sel kunci. Langsung aja sama dengan kemudian rumusnya VLOOKUP. Buka kurung, lookup value kita menggunakan rumus RIG HT. Nah, kemudian tinggal kita buka kurung, teks, kita klik nih sel C2 di bagian kode pesanan, tambahkan koma atau titik koma. Nah, tadi kode ukuran itu kan satu huruf terakhir ya, ataupun paling kanan. Nah, maka kita masukkan angka 1, tutup kurung. Nah, RIG ini berfungsi untuk mengambil data sebagai lookup value, yaitu satu huruf terakhir ataupun satu huruf paling kanan. Tambahkan koma ataupun titik koma, tabel row atau tabel referensi. Ini kita blok tabel referensinya. Jangan lupa tekan F4 untuk menguncinya. Kemudian koma ataupun titik koma kembali. Kolom index number, kita sedang mencari apa? Ukuran. Ukuran berada di kolom keberapa dari tabel referensi. Nah, ini ukuran berarti ada di kolom ke-1, 2. Masukkan angka 2. Kemudian koma ataupun titik koma lagi, terakhir masukkan angka 0 dan tutup kurung. Kalau udah, tekan enter aja. Tuh, ini besar ya. Kurang lebih hampir sama ya dengan yang di bagian rasa, cuma di bagian rasa tadi menggunakan rumus VLOOKUP, ini VLOOKUP, kemudian ini menggunakan left, kalau ini menggunakan rumus RIG. Oke, lanjut kita ke kode produk. Kita lihat di keterangan, ada nggak keterangannya? Kproduk ataupun kode produk sama dengan angka di tengah dari kode pesanan. Oke, kita lihat tadi 3 angka awal itu adalah kode rasa, kemudian 1 angka terakhir itu adalah kode ukuran. Nah, yang di tengah ini adalah kode produknya. Ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Nah, karena kita akan mengambil langsung dari sini, maka kita tidak perlu rumus VLOOKUP ataupun HLOOKUP. Kita hanya perlu rumus MID aja untuk mengambil data dari tengah. Oke, tadi kan ini MNS masih kode, B itu juga masih kode. Harus kita pecahkan. Kalau ini enggak, langsung kita ambil. Makanya kita langsung bisa menggunakan rumus yang namanya MID. Kemudian buka kurung, dari mana kita ingin mengambil karakter tersebut ataupun karakter mana yang ingin kita ekstrak. Nah, kita klik sel C2. Tambahkan koma ataupun titik koma, start number, kita akan mengambil data itu dari karakter keberapa. Kita hitung, 1, 2, 3, 4. Angka itu dimulai dari karakter keempat, maka masukkan angka 4. Koma ataupun titik koma lagi, number chart, yaitu berapa banyak karakter yang ingin kita ambil. Nah, ini angkanya ada 1, 2, 3, 4, berarti ada 4. Tutup kurung dan tekan enter. Tuh, udah keambil deh 1000, benar ya. Di bagian kode pesanan, kode produknya itu 1000. Kita tarik ke bawah. Nah, ini sangat mudah ya, lebih mudah daripada yang sebelumnya, guys. Oke, itu saya pikir kalian udah paham ya, guys, untuk rasa, ukuran, sama kode produk. Lanjut di bagian harga awal. Harga awal ini sangat rumit, guys. Kenapa? Bukan sangat ya, cukup rumit. Kenapa kok cukup rumit? Harga awal sesuai dengan ukuran, berarti menyesuaikan dengan harga yang ada di tabel ukuran ini. Karena tabelnya bentuknya vertikal, rumus yang digunakan adalah VLOOKUP. Lanjut, di sini di bagian harga itu ada 3 kolom. Nah, kita berarti tidak hanya menggunakan rumus VLOOKUP aja, harus menggunakan rumus yang lain untuk bisa menghadirkan harga dari 3 kolom ini. Kita bisa menggunakan rumus yang namanya if atau jika. Kita juga bisa menggunakan rumus match. Lebih simple match sih, tapi kita akan coba keduanya. Oke, kita mulai dari rumus VLOOKUP, rumus utamanya VLOOKUP, kemudian kita buka kurung. Lookup value, sel kuncinya. Nah, yang bisa dijadikan sel kunci tentu aja ukuran, karena kan harga awal mengikuti ukurannya. Kita klik di bagian sel E2. Dalam hal ini adalah sel ukuran ya, guys.
Tambahkan koma ataupun titik koma, kemudian tabel row. Tabel row itu tabel referensi. Kita blok. Bang, kenapa bloknya nggak dari depan? Karena kan ukuran itu kita jadikan sebagai sel kunci. Maka sel kunci di dalam VLOOKUP ataupun lookup itu harus berada paling kanan. Meskipun kita tidak mengambil data dari kode nih, tapi ya biasakan sel kunci dari kanan ataupun paling kiri ya kalau di tabel referensi. Kalau tidak di paling kiri, nah nanti akan terjadi error. Oke, kalau ada data yang kita ambil di sebelah kirinya lagi. Gitulah kurang lebihnya. Tambahkan tombol F4, jangan lupa untuk mengunci tabel referensinya. Kemudian koma ataupun titik koma. Nah, ini guys, yang rumit di sini, kolom index number. Nah, di sini harga awal itu ada di kolom keberapa? Nah, sementara di sini harga awal itu ada di ya kolom 2, kolom 3 sama kolom 4 karena kan ada yang rasanya manis, ada yang rasanya pedas sama ada yang rasanya asin. Nah, dalam hal ini fungsi dari rumus if. Maka kita masukkan rumus if, buka kurung, logical test. Kita akan jadikan rasa ini sebagai sel kunci ya di bagian rasa. Nah, kita klik jika D2 itu sama dengan manis. Oke, begini. Oh ya, jangan lupa kalau nulis menambahkan teks dalam rumus harus diapit sama tanda kutip. Jika D2 dalam hal ini rasa itu manis, maka titik 2 sama K2. Maksudnya ketika nanti di sel rasa ini tulisannya manis, maka kita menggunakan kolom kedua. Nah, gitu bacanya. Kolom kedua dari ini ya, maksudnya dari sel referensi. Ini kan sel referensinya manis itu ada di kolom kedua. Kemudian koma ataupun titik koma lagi, ini menyesuaikan settingan Excel kalian. If kita masukkan lagi jika di kolom D2 ini ataupun di dalam kolom rasa sama dengan kedua pedas, maka tambahkan titik koma 3. Nah, maka kita menggunakan harga dari kolom ketiga yaitu pedas. Kemudian tambahkan koma ataupun titik koma. Nah, untuk kolom asin kita tidak perlu nulis if lagi, kita hanya perlu menambahkan angka 4. Kok gitu bang? Iya, itu adalah fungsi rumus if. Saya udah pernah jelaskan, kalian bisa lihat ya di bagian cara menggunakan rumus if. Nah, cara bacanya gimana? Jika di kolom rasa dalam ini D2 isinya manis, maka kita menggunakan kolom kedua yaitu kolom manis. Kalau di bagian D2 ataupun di bagian rasa nanti isinya pedas, nah kita berarti menggunakan kolom ketiga. Nih, ini kan 3. Nah, jika tidak keduanya, tidak ada manis ataupun tidak ada pedas, maka kita menggunakan kolom 4. Dalam hal ini adalah asin. Oke, paham ya? Kemudian tinggal kita tutup kurung aja dan tambahkan koma ataupun titik koma. Oh iya, tutup kurungnya 2 ya guys, karena kan kita ini 2 nih. 1, 2 if-nya yang kita gunakan. Kemudian koma ataupun titik koma. Lanjutnya tinggal kita masukkan true or false ya, tambahkan angka 0, kemudian tutup kurung. Udah gini aja, tekan enter. Maka akan muncul 9.000 harga awalnya. Kita lihat manis besar berapa? 9.000. Benar ya? Oke, kita klik 2 kali untuk ke bawah. Ini 10.000, 3.000, 10.000, 7.000, 7.000 sama 10.000. Ini udah sesuai dengan kode ataupun dengan harganya udah sesuai dengan yang ada di sini. Nah, itu kalau menggunakan rumus if. Oke, kita hapus, coba kita menggunakan rumus match yang lebih simpel. Rumus utama masih menggunakan rumus VLOOKUP. Karena apa? Tabel referensinya vertikal. Nah, gitu. Local value kita klik, masih menggunakan ukuran sama seperti tadi persis. Tabel row ini juga kita blok sama seperti tadi persis. Nah, perbedaannya ada di kolom index number. Di sini kita menggunakan rumus MATCH, yaitu rumus match. Buka kurung, lookup value. Kita akan menggunakan rasa ini sebagai sel kuncinya untuk menentukan kolom keberapa. Tambahkan koma ataupun titik koma, kemudian lookup array, yaitu sel kunci di bagian tabel referensi. Dalam hal ini ya ukuran ini, manis, besar, asin. Jangan lupa tekan F4 untuk mengunci. Setelah itu tinggal, tinggal titik koma lagi dan masukkan angka 0, lalu tutup kurung,
koma ataupun titik koma, terakhir 0 lagi, tutup kurung, gitu. Jadi kita akan mengambil data nih dari sini. Nah, dari kolom keberapanya ditentukan sama huruf match. Jika nanti di sini tulisannya manis, maka kita gunakan yang manis. Jika di sini nanti asin, maka gunakan yang asin. Pokoknya akan mengikuti yang ada di rasa. Nah, ini otomatis ya. Tidak seperti rumus if tadi yang harus dimasukkan satu persatu. Kita enter, maka hasilnya 9000, dan kalau kita klik 2 kali akan ke bawahnya. Loh, ini kok ada yang error? Oke, kita coba klik rumusnya. Ternyata ada yang belum kita tekan F4 tadi. Nah, di bagian sini. Sehingga ketika kita copy ke bawah, nanti akan terjadi NA, error NA, tidak menemukan ya. Nah, maka kita tambahkan F4, enter, coba kita ulangi. Nah, udah ada muncul semua. Ingat ya, kalau kalian udah sering menggunakan Microsoft Excel, ada error begitu, biasanya langsung ketahuan kok errornya itu karena apa. Meskipun ya terkadang pusing juga ya guys mencari errornya gimana kalau beberapa yang biasa error itu tidak error ternyata. Lanjut, ini udah selesai ya di bagian harga awal, semoga kalian paham guys. Lanjut, di sini ada diskon. Kita lihat di keterangan. Diskon 5%. Oke, kalau kalian ingin menghitung diskon, maka masukkan sama dengan diskonnya berapa tadi? 5%. Dikalikan dengan harga. Nah, karena di sini kita belum memiliki harga akhir, kemudian juga nggak ada keterangan harus dikalikan sama harga akhir atau harga awal, kita gunakan harga awal aja ya. Kemudian tekan enter, 450. Klik 2 kali, ya udah selesai. Sesimpel itu kalau diskon. Harga akhir gimana? Harga akhir ya biasanya harga awal dikurangi sama diskon. Jadi sama dengan harga awal dikurang sama apa nih? Diskon. Enter, untuk ke bawah tinggal klik 2 kali. Udah selesai deh. Dari tadi ada beberapa bahkan banyak kolom kosong dan sekarang udah terisi semua, dan kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan rumus reg, kemudian ada if, juga ada rumus match ya untuk menyelesaikan soal yang kita miliki kali ini guys. Ini acak-acakan, kita urutkan aja deh, coba filter. Oke, nah udah urutan ya dari 1 sampai 7. Oke guys, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Mungkin agak sedikit rumit, tapi kalau kalian sebelumnya udah belajar VLOOKUP, HLOOKUP, left, mid, reg, kemudian ada if juga, ada match juga, ya ini pasti kalian paham kok. Oke, jadi kalian silahkan lihat di video saya sebelumnya mengenai rumus dasar-dasar rumus tersebut sebelum dikombinasikan seperti ini. Itu aja guys untuk video kali ini. Like, comment, subscribe-nya jika bermanfaat aja ya. Jika tidak bermanfaat atau tidak membantu, nggak usah like sama subscribe guys. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.